Firman Tuhan akan diberitakan dalam persekutuan ibadah kita pada pagi ini. Karena itu mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan dalam doa pembacaan firman, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah berhenti kami menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami hari demi hari. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkatilah kami semua jemaat-Mu Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini. Amin. Kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Selanjutnya nats kita dalam Mazmur 88 ayat 12 dan ayat 13. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala rupa? Saudara, kalau kita bicara soal rasa takut, semua orang pasti pernah merasakan itu, siapapun dia. Hanya saja yang membedakannya adalah sumber dari rasa takut itu. Ada orang yang takut hidup menderita, ada orang yang takut jatuh miskin, ada yang takut dikecewakan oleh orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang dia cintai. Namun dari semua rasa takut yang pernah menderah manusia, sepertinya yang paling sering dialami oleh kita adalah rasa takut mati, takut pada kematian. Tidak terkecuali orang percaya yang mengaku percaya pada Kristus sebagai penyelamat, kadang juga merasa takut mati. Padahal kita tahu rasa takut itu sesuatu yang sangat manusiawi, dan kita pun masih hidup dalam dunia yang fana, dunia yang sementara. Jadi sebenarnya wajar saja kalau kita merasa takut mati. Yang tidak wajar Bapak Ibu kalau rasa takut pada kematian itu akhirnya mengalahkan iman kita, mengalahkan percaya kita kepada Tuhan sumber kehidupan. Nah, saudara jemaat kekasih Tuhan, bagian Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan bahwa Daud sang pemazmur juga merasa takut pada kematian. Tetapi yang menjadi sumber rasa takut Daud bukan saja pada berhentinya nafas pada raga ini, namun ketakutannya yang terbesar adalah di mana kasih Allah tidak berlaku lagi, dan itu berarti terjadi kematian kekal. Ayat 3 menggambarkan bagaimana ketakutan Daud membuatnya ada dalam kesesakan dan kedukaan yang mendalam. Mungkin Bapak Ibu Daud merenungkan segala dosa dan pelanggaran yang telah dilakukannya pada Allah, yang membuatnya berada pada keadaan yang tertekan. Mazmur 88 cukup menjelaskan bagaimana gelisahnya Daud menghadapi rasa takut yang ada.
Dia seakan-akan ada pada suasana kegelapan, bahkan dia ada di antara orang mati. Saudara jemaat Tuhan, kehilangan kasih Allah itu yang paling menakutkan bagi Daud. Sebab menurutnya kesetiaan, keajaiban, keadilan Tuhan menjauh darinya. Namun ternyata Tuhan tidak seperti yang dipikirkan oleh Daud. Dia adalah Allah pengasih, panjang sabar. Dan terbukti Daud masih bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dikatakan Tuhan selamatkan dia dalam kelemahannya. Tuhan menjauhkan dia dari maut. Kakinya masih bisa berdiri dengan kokoh di negeri orang hidup. Air mata dijauhkan darinya. Ayat 6-9. Sungguh kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan ini yang membawa imannya sungguh bersandar pada Tuhan saja. Allah yang diyakini Daud adalah Allah yang bisa melihat keadaan dan batas kemampuan Daud untuk bertahan dalam penderitaan dan rasa hancur hati yang dalam. Allah itu juga yang akhirnya membebaskan Daud dari lilitan tali temali maut. Saudara, siapapun kita tidak bisa dipikirkan. Yang dirasakan Daud kadang juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang yang selalu mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Ada saat di mana penderitaan menjadi warna yang dominan dalam hidup yang kita jalani, dalam keseharian kita. Ada saat di mana kita merasa hanya kita yang menderita, yang lain tidak. Padahal teman kita juga merasa hanya dia yang menderita, kita tidak. Ada saat di mana kita mulai ragu akan keselamatan yang Tuhan beri, apalagi di situasi sekarang. Saudara, hampir 2 minggu terakhir ini tidak ada hari yang terlalui tanpa curah hujan. Begitu banyak orang yang bergumul. Para petani di seputaran kebun bergumul karena hasil padi yang baru saja mereka panen itu busuk karena tidak ada sinar matahari yang mengeringkan gabah mereka. Kita pun di tempat ini pekerjaan jadi tidak lancar kita lakukan karena hujan. Orang bilang dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam lagi. Ketidakpastian mulai membelenggu jiwa kita. Sekarang banyak anak-anak kita bergumul dengan masa depan mereka. Sudah beberapa kali mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah beberapa bulan tidak ke sekolah. Belajar online memang bagus, tapi tentu lebih bagus berjumpa atau bertatap muka langsung dengan guru dan para teman. Karena tentu ini bagian dari pengalaman kehidupan dalam perjuangan studi mereka. Omset penjualan menurun karena sumber uang semakin sulit diperoleh. Tidak selamanya berharap pada sumber atau bantuan pemerintah yang sekarang lagi marak dibicarakan. Hidup semakin tidak menentu. Tekanan kehidupan seperti ini menjadi pergumulan sehari-hari kita. Seakan-akan Tuhan menaruh kita dalam dunia orang mati. Lalu seperti Daud kita pun berteriak, dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-Mu dalam kegelapan Tuhan, dan keadilan-Mu di negeri sungguh lupa. Saudara, pelajaran berharga diajarkan Daud pada kita, bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah tinggalkan umat yang dikasihi. Semua rintihan, semua ancaman, semua tekanan, penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman yang tidak bisa satupun hindari. Karena itu kita membutuhkan Tuhan sebagai tempat bersandar di semua musim kehidupan. Hidup dalam anugerah yang harus terus disyukuri, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Iman yang kuat dan penyerahan all out pada Tuhan memampukan kita, Bapak Ibu, melewati semua rasa takut hadapi keadaan dunia sekarang. Setiap cobaan yang kita hadapi sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita hanyalah orang-orang lemah yang bisa hidup hanya karena kasih dan anugerah Allah. Kita perlukan Dia, Bapak Ibu. Tidak ada jalan pintas lagi. Kita butuh Tuhan. Karena itu jangan salah
sehebat apapun karyamu sekarang, sekuat apapun kau sekarang, pilihlah Tuhan sebagai tempat bersandar. Saudara, saya kembali ingatkan, berikan waktumu untuk memikirkan Tuhan di tengah-tengah sibukmu yang luar biasa, yang kadang-kala hampir tidak ada waktu untuk Tuhan, supaya Tuhan juga memikirkanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Daud sungguh telah mengalami kuasa Allah yang maha dahsyat dalam berbagai pencobaan kehidupannya. Sekarang kita, saya juga saudara, diberi kesempatan untuk nikmati setiap detik kebersamaan dengan Allah. Gunakan kesempatan itu. Amin.